Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Tiara Maulida Afifa, dan dua teman saya lagi bernama Rafiqatul Uliah dan Tealfat. Di sini kami akan menjelaskan tentang model perkembangan kurikulum Korea Selatan. Yang pertama itu ada usia belajar yang wajib. Usia belajar itu ada 12 tahun. Dan di Korea Selatan itu akan mendaftar ke universitas negeri terbaik di negara itu, berkisaran antara 1-2 tahun. Setelah itu ada sistem pendidikan, sama di Indonesia juga, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan masuk perguruan tinggi itu 4 tahun. Secara garis besarnya, lembaga pendidikan tinggi di Korea Selatan dibagi menjadi sekolah vokal 2-3 tahun, universitas 4 tahun, dan sekolah pasca sarjana atau S2. Terus ada sistem pendidikan di Korea Selatan yang mirip dengan Indonesia. Yang tadinya saya bilang ada 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah awal atau SMP, 3 tahun pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Sedangkan di usia masuk sekolah dasar yaitu 6 tahun, sedangkan di Indonesia 7 tahun. Sistem pendidikan di Korea Selatan untuk SD dan SMP semua dibiayai oleh sekolah, ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. TK di Korea, program pendidikan lebih banyak mengajar kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Mata pelajaran di Korea adalah bahasa Korea, moral, sosial moral, matematika, ilmu sains, olahraga, musik, seni, keterampilan bahasa Inggris. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cut Tiara. Ada waktu belajar. Para siswa sekolah tinggi di Korea memiliki waktu belajar dari jam 8 hingga jam 10 malam. Tujuannya agar siswa bisa masuk dalam perguruan tinggi favorit, karena persaingan di Korea cukup tinggi. Biasanya para siswa juga menghindari lambang pendidikan swasta atau Haekwon. Sedangkan untuk tingkat SD dimulai sekitar pukul 8 hingga pukul 5 sore. Untuk SMP dari pukul 8 hingga pukul 7 malam. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KMB dengan presentasi PowerPoint, USB, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran tersebut dilaksanakan di SD hingga SMA. Ruang kelas dilengkapi komputer yang terhubung ke salah satu sistem proyektor overhead atau layar datar LCD. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab murid. Setiap pagi, siswa diwajibkan memungut sampah di halaman sekolah sebelum bel berbunyi. Adanya rotasi mutasi guru setelah 5 tahun mengajar. Hal ini dilakukan agar setiap guru mendapat kesempatan yang adil untuk mengajar di berbagai sekolah yang baik atau buruk. Wajib belajar Korea hanya SD sampai SMP. Akan tetapi, karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, anak-anak di Korea tetap sekolah hingga perguruan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rafiqatul Uliah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tealfat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan SMU yang ada pada Korea Selatan. Jadi pendidikan SMU pada Korea Selatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sekolah menengah umum, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sekolah menengah khusus. Sekolah menengah umum ini banyaknya mata pelajaran atau pembahasan untuk persiapan memasuki universitas. Yang kedua tadi ada ekonomi. Ekonomi ini mata pelajaran yang diperuntukkan untuk sebagian orang yang ingin masuk kerja. Yang ketiga ada sekolah menengah khusus. Sekolah menengah khusus ini sama halnya seperti mengasah bakat. Di sini mereka spesifik belajar tentang mungkin seperti bahasa atau olahraga. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang tahun belajar. Tahun belajar pada Korea Selatan ini terbagi menjadi 2.
Yang pertama semester 1 dan semester 2. Jadi mungkin pembagian tahun belajar di Korea Selatan sama seperti di Indonesia. Di Korea Selatan pada semester 1 itu jatuh pada awal Maret sampai pertengahan Juli. Lalu dilanjutkan dengan libur musim panas pada pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Dilanjutkan lagi dengan semester 2 pada akhir Agustus setelah libur musim panas tersebut yang tadi sampai pertengahan Februari. Lalu dilanjutkan dengan ujian semester 2 dan ujian kelulusan sampai akhir atau hampir akhir Februari itu. Lalu ada liburan pendek setelah ujian semester 2 dan ujian kelulusan itu dari sehabis ujian itu sampai awal Maret. Yang dikerjakan guru dalam pembelajaran yaitu meliputi 4 langkah. Yang pertama, perencanaan pengajaran, yang kedua diagnosis siswa, yang ketiga membimbing siswa dengan berbagai macam program, yang keempat tes dan menilai hasil belajar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.